Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter, yeay. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Hari ini anak-anak akan belajar dengan Bu Faik. Bu Faik berasal dari SDN Karangdinangun, Kecamatan Karangdinangun, Kabupaten Lamongan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita belajar materi pendidikan agama Islam kelas 3, pelajaran 5, salat kewajibanku, materi A, inti ibadah sholat. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yuk kita simak penjelasannya. Anak-anak, sholat itu tiang agama. Sholat hukumnya wajib karena merupakan rukun Islam yang kedua. Arti sholat menurut bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab sholatan yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat ialah serangkaian kegiatan ibadah khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Macam-macam sholat. Sholat itu dibagi menjadi dua. Ada sholat wajib atau kita kenal dengan istilah sholat fardu dan juga sholat sunnah. Yang pertama, sholat wajib. Dalam satu hari satu malam kita wajib melakukan sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat subuh, jumlah rakaatnya ada 2. Kemudian sholat duhur, jumlah rakaatnya ada 4. Yang ketiga, sholat asar, jumlah rakaatnya ada 4. Yang keempat, sholat maghrib, jumlah rakaatnya ada 3. Dan yang terakhir, sholat isya, jumlah rakaatnya ada 4. Selanjutnya, sholat sunnah. Sholat sunnah ada banyak jenisnya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Selanjutnya, sholat tahajud. Sholat ini dikerjakan pada malam hari dan lebih utamanya pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian ada sholat duha, yaitu sholat yang dikerjakan pada pagi hari ketika matahari sudah terbit kira-kira setinggi tombak. Ada sholat sunnah tarawih, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari bulan Ramadan. Dan selanjutnya sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, dan masih banyak sholat sunnah yang lainnya. Bagi umat muslim, ibadah sholat merupakan ibadah yang paling istimewa. Apa keistimewaan ibadah sholat itu? Yang pertama, ibadah sholat merupakan ibadah khusus bagi umat Islam. Kalau bukan umat Islam, tidak ada ibadah sholat. Yang kedua, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, perintah sholat disampaikan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Yang keempat, sholat merupakan sarana komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Saat kita melaksanakan sholat 5 waktu, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dilaksanakan. Yang pertama, rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jadi, apabila tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan sholat dengan duduk ataupun berbaring. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal.
Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud. Yang ke-11, membaca sholawat. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Dan yang terakhir, tertib atau peruntutan. Anak-anak, dalam melakukan rukun atau gerakan-gerakan sholat harus disertai dengan tumak ninah. Tumak ninah artinya berhenti sejenak. Jadi, dalam melakukan gerakan sholat itu kita harus tenang dan tidak boleh terburu-buru. Sedangkan syarat sahnya sholat yaitu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita menjalankan ibadah sholat tersebut. Syarat sah sholat yang pertama yaitu sudah masuk pada waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, suci dari najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima, menutup aurat. Anak-anak, dalam menjalankan ibadah sholat sebaiknya dilakukan dengan khusyuk, yaitu dilakukan dalam keadaan hati yang tenang, pikiran yang fokus, serta jiwa yang tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar bersama kelas digital Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.